Halo semuanya kelas 10 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF melalui video ini. Kali ini kita akan belajar fisika tentang GLB dan GLBB. Di mana GLB itu singkatan dari gerak lurus beraturan dan GLBB itu singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Baik, langsung yang pertama kita bahas mengenai GLB. Ciri daripada GLB atau gerak lurus beraturan, cirinya yang pertama di sini adalah bahwa besar kecepatannya atau V itu sama dengan konstan atau tetap. Artinya bahwa besar kecepatan itu tidak boleh sama dengan nol. Ya, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, besar percepatannya atau A itu sama dengan nol. Kenapa? Karena tadi bahwa ciri yang pertama besar kecepatannya konstan. Akibat ini maka besar percepatannya sama dengan nol. Ya. Nah, kemudian misalnya saya gambarkan di sini ada sebuah benda. Ini ada sebuah benda bergerak dengan katakanlah sebesar yang namanya V. Dan setelah menempuh jarak, ya, setelah menempuh jarak katakanlah jaraknya sebesar S, kecepatan benda, ya, kecepatan benda sebesar V. Jadi dia konstan, ya. Oke. Jadi bergerak dengan kecepatan V, kemudian setelah menempuh jarak sejauh S, ya, dalam selang waktu, katakanlah waktunya sebesar yang namanya T, ini waktunya sebesar T, selangnya, besar kecepatannya sebesar V, jadi dia konstan, ya. Nah, jadi kalau ditanya, apakah rumus daripada yang namanya GLB, rumusnya adalah bahwa S sama dengan P dikalikan dengan T, besar kecepatan dikali T, atau kelajuan dikalikan dengan T. Inilah rumus untuk mencari yang namanya jarak untuk GLB. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang namanya grafik. Ya, grafik pada gerak lurus beraturan. Yang pertama grafik hubungan daripada yang namanya kecepatan P terhadap T. Ya. Jadi bahwa cirinya besar kecepatannya konstan. Jadi grafiknya lurus, horizontal. Ya. Lalu kalau dari grafik ditanya berapakah jarak yang ditempuhnya, atau kita simbolkan dengan S itu jarak, maka cukup kita buat luas daripada yang namanya grafik. Itu dia, ya. Grafik hubungan besar kecepatan terhadap waktu. Yang kedua hubungan antara jarak dengan T, seperti ini, ya, jarak dengan T. Jadi grafiknya nanti seperti ini dia, ya, ini grafik hubungan jarak dengan T. Lalu kalau sebutkan di sini misalnya theta, ya, lalu ditanya berapakah besar kecepatannya, itu P cukup kita buat tangen theta atau sama dengan delta S per delta T, ya. Atau bisa juga nanti dibuat grafiknya seperti ini. Ini S, ini T, ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini juga grafik GLB, ya. Ini juga grafik GLB. Dimana nanti di sini saya buat tetanya sama, ya. Untuk mencari P sama dengan tangen theta atau delta S per delta T. Oke, itu dia kalau yang namanya GLB. Yang kedua, kita bahas tentang yang namanya GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Oke,
Ciri daripada gerak lurus berubah beraturan, yang pertama itu adalah bahwa besar kecepatan V itu berubah. Jadi kalau dikatakan berubah, artinya bahwa besar kecepatannya boleh 0, boleh juga besar kecepatannya tidak boleh 0. Ya, jadi dibedakan dengan GLB dan GLBB. Lalu, ciri yang kedua, besar percepatannya atau A itu konstan atau tetap. Artinya bahwa besar percepatan tidak boleh sama dengan 0. Ya, itu ciri daripada GLBB. Jadi, misalnya saya gambarkan di sini sebuah benda bergerak dengan kecepatan katakanlah sebesar yang namanya V0. Lalu setelah menempuh jarak, katakanlah jaraknya sebesar S, ya, di kecepatan benda berubah, ya, kecepatan benda berubah, kita sebut sebesar PT, ya, kecepatan akhir. Dalam selang waktu kita sebut selang waktunya sebesar T, ya. Jadi setelah menempuh jarak sejauh S dalam selang waktu sebesar T, kecepatannya berubah jadi sebesar PT. Awalnya sebesar V0, ya, terjadi perubahan. Bedakan dengan GLB, dia konstan, ya. Nah, lalu persamaan untuk yang namanya GLBB, yang pertama itu persamaannya adalah bahwa PT sama dengan V0 tambah AT, ya. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan dengan waktu. Yang kedua, jarak S ya, sama dengan V0 dikalikan dengan T ditambahkan dengan setengah AT kuadrat. Ya. Sedangkan persamaan yang ketiga adalah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambahkan dengan 2AS. Jadi inilah persamaan untuk yang namanya GLBB. Jadi ada 3 persamaan. Boleh diingat, cara mengingatnya adalah harus banyak latihan, ya, latihan mengerjakan soal. Nah, di sini ada percepatan A, ya. Jadi nanti percepatan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau dia positif berarti itu artinya dipercepat. Sedangkan kalau negatif itu artinya diperlambat. Oke, ya. Jadi nanti kalau diperlambat berarti hanya bernilai negatif. Maka kalau nanti diperlambat, PT sama dengan V0 kurang AT. S sama dengan V0T dikurang setengah AT kuadrat. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Kalau diperlambat. Ya. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Ya, kita lihat grafiknya. Yang pertama, ya, yang pertama ini saya rangkap langsung hubungan dengan GLB, ya. Jadi saya buat langsung seperti ini. Oke, ini V, ini T, ya. Jadi grafiknya seperti ini, ya. Saya rangkap dengan GLB bersekaligus. Seperti ini, ini horizontal, baru seperti ini. Oke. Nah, jadi kita lihat grafiknya. Coba dari sini sampai ke sini, ya. Dari sini sampai ke sini, itu artinya dia bergerak diperlambat. Ya. Dari sini sampai ke sini itu diperlambat. Kemudian dari sini sampai ke sini itu namanya GLBB
dipercepat. Jadi A bertanda plus. Ini horizontal, ya. Ini horizontal. Kalau horizontal tadi pasti itu namanya apa? GL B. Berarti nanti dia di sini ber-GL B. Lalu dari sini sampai ke titik 0 ini, itu artinya dia diperlambat, berarti bertanda negatif. Lalu dari 0 sampai ke sini, itu artinya dipercepat, berarti A bertanda plus. Ya, oke, ini grafiknya, jangan salah, ya. Jadi kalau di sini dia grafiknya naik, ya grafiknya naik, tapi dia diperlambat. Tapi kalau dari sini sampai ke sini, grafiknya naik juga, itu dipercepat. Ya, kenapa? Begini, di sini kan ada angka, ya. Angka ke 0 berarti diperlambat. 0 ke angka itu dipercepat. Ini konstan. Kemudian angka ke 0, ya di sini kan 0 ini. Ya, angka ke 0, ya itu diperlambat. Kemudian 0 ke angka berarti dipercepat, ada nilainya. Ya, itu dia grafik, ya. GLBB dikombinasikan dengan GLB. Yang kedua itu grafik hubungan antara yang namanya jarak dengan waktu untuk GLBB. Seperti ini. Ini kita sebut S, kemudian ini kita sebut T. Ya. Nah, jadi kalau dia nanti grafiknya melengkung, ya, melengkung ke atas seperti ini, itu artinya grafik GLBB dipercepat. Ya. Sedangkan kalau dia nanti melengkung ke bawah seperti ini artinya GLBB berlambat. Ya. Oke, itulah teori dari GLB dan GLBB. Sedikit teorinya, ya. Dalam materi ini tapi gampang aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke penyelesaian soal-soalnya. Gambaran sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan waktu di bawah ini. Percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat adalah, jadi dikatakan percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat. Semakin cepat artinya berarti kecepatan mobil naik. Kan? Dia naik dari 10 sampai 30. Itu artinya, wah, PT sama dengan 30. Kemudian V0 sama dengan 10. Yang ditanya percepatan. Jadi kita masukkan ke rumus GLBB yang pertama, PT sama dengan V0 ditambahkan dengan AT. PT-nya tadi 30, V0-nya itu tambah A. Kan ditanya, lalu waktunya adalah dari 10 sampai 30 di sini ya. Ya, grafik naik, ya, kecepatan naik. Di 20 ke 30 itu waktunya 10. K 30 dikurang 10 sama dengan A. Kita peroleh 20 sama dengan A, dapatlah A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ya, itulah untuk soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah, oke, jadi yang ditanya adalah jarak untuk 10 detik, ya, sampai di sini. Nah, ingat mencari jarak itu atau S itu adalah luas dari grafik. Nah, kita hitung luasnya dari titik awal sampai 10 detik. Jadi, kalau yang ini bentuk trapesium, sedangkan ini bentuk segitiga. Jadi nanti luas daripada trapesium ditambahkan dengan luas segitiga sama dengan luas trapesium jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi. Berarti ini 8, lalu ini 4, berarti 8 ditambahkan dengan 4 per 2.
dikalikan dengan tingginya 4, lalu ditambah luas segitiga yang ini ya. Berarti setengah alasnya itu 2, lalu tingginya ini minus 4, tapi kita mutlakkan ya, karena tidak ada jarak bertanda min, berarti dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah, ini hasilnya 24 tambahkan dengan 4, hasilnya 28 meter ya. Itulah jawabannya untuk soal nomor 2. Pilihannya adalah D. A. Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam selama 20 sekon, kemudian dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon, dan diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat hingga mobil berhenti. Bentuk grafik kecepatan V terhadap waktu T perjalanan mobil tersebut ialah, ini yang pertama kita lihat dulu. Mobil bergerak kecepatan konstan berarti ber-GLB. Kan? Kalau kecepatan konstan itu namanya GLB dengan kecepatannya sama dengan 72 km per jam. Jadi ini kalau kita ubah ke meter per sekon berarti 20 meter per sekon. Nah, setelah itu dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Itu artinya dipercepat, berarti kita cari kecepatan akhir. PT sama dengan V0 ditambahkan dengan AT. Dari mana dia dipercepat? Dari kecepatan 20 meter per sekon. Itu artinya ini kecepatan awalnya ya. Jadi 20 ditambahkan dengan A-nya 3, kalikan dengan T-nya 10, maka hasilnya adalah 50 meter per sekon. Dan diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat hingga mobil berhenti. Perlambat ya, itu juga ber-GL BB. Kalau diperlambat berarti nanti kecepatan akhirnya sama dengan 0 karena sampai berhenti ya. Nah, jadi kita masukkan karena dia diperlambat berarti hanya bertanda negatif. Artinya rumusnya kita buat PT sama dengan V0 dikurangkan dengan AT ya. Ini 0. Dari mana dia diperlambat? Dari kasus kedua. Dari kasus kedua kecepatannya berapa? 50 ya kan? 50 kurangkan dengan A-nya karena 5 kalikan dengan 10. Maka kita dapatlah T sama dengan 10 sekon. Kita cek untuk yang namanya jawabannya ya. Oke, coba kita cek. Mula-mula dia 20 meter per sekon selama 10 sekon kan? Selama 20 sekon. Ini bisa ya kan? Ini kan kecepatannya 20 sama 20 sekon nih kan? 20 sekon. Ini juga 20 sekon ya kan? Ini juga 20 sekon kan? Semua bisa. Kasus kedua, PT-nya sampai 50 meter per sekon, ya kan, sampai 50, ini bisa. Ini juga bisa, tidak bisa. Kemudian ini bisa, dan ini tidak bisa. Ya, dalam waktu selang sekon. Ini selangnya adalah 20 ke 30, 10, ya kan. Ini juga bisa, ini nggak bisa. Kan? Nah, ini kita salah tadi. Ini nggak bisa ya kan, 20 ke 40 itu 20 sekon, ini nggak bisa. Oke, dua pilihan sekarang tinggal ya. Sekarang kasus ketiga, PT-nya 0 dalam selang waktu 10 sekon ya kan, dalam selang waktu 10 sekon dari 50 sampai nanti 10 sekon ya kan. Oke, jadi ini 30 ke 50, ini 20 sekon, nggak bisa ini kan. Kemudian ini dari 30 ke 40 kan, hanya 10. Berarti ini jawaban yang benar ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar
Di samping, bukan di sampingnya, di atas. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8. Oke, yang ditanya jarak pada detik ke-8. Sementara di soal sampai detik ke-10. Kan? Oke, caranya gini. Kita cari dulu percepatan. Kan? Dari persamaan yang pertama, PT sama dengan V0 tambahkan dengan T. Kenapa kita memakai GLBB? Karena lihat grafiknya, hubungan V dengan T, kalau grafiknya naik itu pasti T. Kan? Kalau dia GLB, hubungan V dengan T, itu grafiknya pasti dia yang namanya horizontal atau konstan. Ya. Oke, kecepatan airnya di sini ada 34, lalu V0-nya adalah 4, tambahkan dengan A dikalikan dengan 10. Maka dari sini kita peroleh 30 sama dengan A, kan? Maka A sama dengan 30 kali 10, 3 meter kuadrat. Lalu yang ditanya jarak sampai 8 detik. Masukkan aja S sama dengan V0T tambahkan dengan setengah AT kuadrat. Oke. V0-nya di sana 4, lalu waktunya 8, tambahkan setengah dikalikan dengan 3, lalu dikalikan dengan 8 kuadrat, berarti 64. Kita habiskan tinggal 32. Maka di sini 32 ditambahkan dengan 3 dikali 32 itu 96. Maka kita peroleh jawabannya adalah 128 meter. Ya, itulah soal nomor 4 ya. Lumayan gampang. Jawabannya adalah A. Nomor 5. Kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu pada gambar pada selang waktu TA sampai TB. Benda, oke, dari waktu TA sampai TB, ya kan? Ini hubungan V kecepatan dengan waktu, ya kan? Ini sebenarnya gampang karena sudah dijelaskan tadi di teorinya. Dari TA di sini kan, dari sini angkanya, ini ada angka sampai TB, di sini kecepatannya 0, ya kan? Dari angka sampai kecepatannya 0, berarti itu artinya percepat atau diperlambat. Coba, dari angka sampai dia ke 0, ke 0 artinya berhenti. Itu artinya dia diperlambat. Ya, hanya bertanda negatif. Oke, berarti jawabannya adalah bergerak dengan percepatan berubah salah, bergerak dengan kecepatan konstan salah, berhenti sementara salah, bergerak dipercepat salah, dia tidak diperlambat. Bergerak diperlambat. Oke, jawaban yang benar adalah E. Gampang sekali, ya kan? Itulah soal nomor 5. Soal nomor 6. Sebuah mobil bergerak sepanjang jalan lurus. Kecepatan mobil tersebut mengikuti grafik seperti pada gambar. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, kita mencari pernyataan yang benar. Yang A, mobil diam di T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, kecepatannya berapa? 20 meter per sekon. Berarti ini salah. Ya. Percepatan pada saat T sama dengan 9 detik, 10 meter per sekon kuadrat. 9 detik kira-kira di sini. Kan? Nah, dia diperlambat dari 4, kan? Dari 4 detik. Ya, sampai waktu 14 detik. Jadi nanti perlambatan waktu 9 detik itu sama dengan perlambatan di 14 detik. Jadi cari aja PT sama dengan V0 diperlambat, ya kan? Tambah AT. PT-nya sampai di sini 0 sama dengan V0-nya di sini adalah 20, lalu ditambah A dikalikan dengan kita ambil sampai 14 detik karena itu nanti besarnya sama ya. Oke, jadi kita perlu nanti di sini A sama dengan min 20 per 14 atau sama-sama dibagi 2, ini 10 per meter per sekon kuadrat. Min artinya diperlambat, ya kan? Ini salah. Mobil berbalik arah pada saat T sama dengan 4 detik. Saat T sama dengan 4 detik kan berbalik arah. Pada saat T 4 detik, ya, pada 4 detik itu artinya bahwa mobil bergerak perlambat, bukan berbalik arah. Ya, berarti ini salah. Perpindahan mobil pada selang waktu
4 sampai 14 detik. 80 meter 4 sampai 14 detik cari aja, kan? Perpindahannya atau kita sebut nanti yang namanya delta X, ya. Maka kita buat luas daripada grafik. Oke. Jadi ini bentuk segitiga. Berarti setengah alas. Alasnya 4 ke 14 berarti 10. Kalikan dengan tinggi. Tingginya adalah 20. Berarti hasilnya ini adalah, ini bisa mati 5 dikali 20 berarti 100 meter. Ini salah. Kemudian perpindahan mobil pada selang waktu 0 sampai 14 detik 180 meter, ya kan? Jadi langsung aja hanyalah delta X sama dengan luas grafik, ya. Oke, ini tadi sudah kita dapat, ya, 100 meter. Berarti ini aja kita cari. Luasnya ini ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti luas pertama ditambahkan dengan luas kedua. Ini luasnya 4 kali 20 berarti 80. Tambah luas kedua tadi 100. Maka hasilnya adalah 180 meter. Jadi jawaban yang benar adalah I. Oke, itulah soal nomor 6. Gampang ya? Soal nomor 7. Grafik di bawah menunjukkan bahwa A dan B bergerak secara bersamaan dari acuan yang sama. Bergerak secara bersamaan dari acuan yang sama. Maka kedua benda akan bertemu. Oke, katakan bertemu. Jadi yang pertama kita lihat dulu, kalau dikatakan bertemu, syarat bertemu. Syarat bertemu karena di sini katanya dari acuan yang sama, ya kan? Maka waktu A harus sama dengan waktu B. Skala sebesar T. Kemudian karena di sana dari acuan yang sama bergeraknya, maka syarat bertemunya yang kedua adalah namanya dari acuan yang sama, ya kan? Syarat T sama dengan syarat T. Ini syarat, ya. Syarat kalau dikatakan bertemu dua benda, ya, waktunya harus sama, ya, ketika mereka bergerak secara bersamaan dan dari acuan yang sama. A sama dengan B. Nah, kita lihat, ya, ini B, nanti di sini A. Grafis saya menurut ini si B. A di sini adalah ber-GL B, sedangkan B ber-GL B. Nah, jadi karena tadi SA sama dengan SB, SB. A tadi ber-GL B, apa rumusnya? PA dikalikan dengan PA sama dengan B itu melakukan GLB. Rumusnya mencari S adalah P0 dikalikan dengan TG tambah setengah percepatan AB dikalikan dengan TG di pangkat 2, ya. Ini P0 B. Nah, kita lihat kecepatan si A itu 20. Dikalikan dengan TA sama dengan T berarti kali aja dengan TB itu mula-mula dari titik 0. Itu artinya kecepatan awalnya 0. 0 dikali TB 0 tambah setengah AB. Kita cari percepatan si B. Nah, untuk mencari percepatan si B berarti nanti sama dengan P0 tambahkan dengan A kali T. Nah, untuk si B sampai 4 detik kecepatan airnya adalah 20 sama dengan P0 0 AB dikalikan dengan waktunya adalah 4, ya. Maka kita perolehlah AB di sini sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi ini dikalikan dengan 5. Lalu TB sama dengan T berarti T kuadrat, ya. Maka kita peroleh 20T sama dengan ini 5 per 2 T kuadrat. T-nya kita habiskan 1, maka kita peroleh T sama dengan 2 dikali 40, ya kan? T 40 per 5. Kita perolehlah T sama dengan
8 detik. Jadi mereka bertemu setelah 8 detik. Ya, berarti jawabannya adalah D. Itulah soal nomor 7. Soal nomor 8, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon. Ya, setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 detik kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Oke, jadi katanya di sini mula-mula mobil dalam keadaan diam berarti penolnya 0. Lalu dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama waktu 10 sekon. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Yang kita dapat adalah kecepatan akhir, kan? PT sama dengan V0 ditambah AT sama dengan V0-nya 0, hanya 2 dikali 10, maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, saat di sini katanya mesin mobil dimatikan. Kemudian dia berhenti, ya kan? Berhenti. Kalau berhenti, ya berarti PT-nya sama dengan 0, kan? Dimatikan dan berhenti pada selang waktu 10 detik. Lalu yang ditanya apa? Jarak, ya kan? Nah, jadi untuk mencari jarak, kan rumusnya adalah, rumus mencari jarak itu S sama dengan V0 dikali T tambahkan dengan setengah AT kuadrat, kan? Oke, lalu kita mencari perlambatan dulu, ya kan? Dari persamaan ini, PT sama dengan V0 ditambahkan dengan AT. Berhenti berarti PT-nya 0. Sama dengan V0-nya dari mana dia mesinnya dimatikan pada saat PT berapa? 20 meter per sekon. Ini artinya menjadi kecepatan awal untuk kasus terakhir. Berarti ini 20 tambah A dikalikan dengan 10. Kan? Maka kita peroleh dari sini adalah A sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Lalu masukkan aja ke sini. S sama dengan penolnya tadi berapa? 20, ya kan? Bukan 0 ya. Karena yang ditanya adalah saat mesin dimatikan. Saat mesin dimatikan itu P-nya berapa? 2, ya. Berarti 20 dikalikan dengan T-nya 10 kurang setengah A-nya berapa? Ini ditambah ya. Tambah A-nya berapa? Min 2 dikalikan dengan T-nya 10 kuadrat berarti 100. Oke, berarti ini 200 kurang ini 100. Berarti hasilnya adalah 100 meter. Jawabannya. Ya. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Pada saat lampu traffic light menyala, sebuah mobil mulai bergerak dengan percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Pada saat itu sebuah truk yang sedang bergerak dengan laju konstan V meter per sekon menyusul dan melampaui mobil tersebut. Kelajuan mobil saat menyusul kembali truk adalah, nah di sini ada yang namanya mobil mulai bergerak, ya mulai bergerak itu artinya kecepatan awal 0 lalu dipercepat dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada truk ya bergerak dengan kecepatan konstan besar V meter per sekon melewati yang namanya mobil, ya. Lalu nanti mobil itu menyusul daripada truk, ya. Jadi nanti di sini ada mobilnya bergerak dengan kecepatan V PT, ya. Lalu di sini truk bergerak dengan kecepatan V. Ya. Nah, jadi mobil menyusul truk, ya, pada jarak kita sebut nanti jaraknya adalah sebesar S. Dari sini kita lihat bahwa jarak yang ditempuh mobil itu sama dengan jarak yang ditempuh truk. Nah, karena mobil melakukan gerak lurus berubah beraturan, berarti persamaannya adalah V0 dikali T
ditambah setengah AT kuadrat. Ini untuk mobil. Sedangkan untuk truk karena dia ber-GLB berarti V dikalikan dengan T. Kecepatan awal si mobil dari di sini mulai bergerak berarti ini 0 ditambah setengah A-nya adalah 2 dikalikan dengan T kuadrat sama dengan kecepatan si truk ya itu konstan sebesar V dikalikan dengan T ya. Oke, maka dari sini kita peroleh bahwa T sama dengan V ya. Lalu yang ditanya kelajuan mobil saat menyusul kembali truk. Yang ditanya kelajuan mobil berarti VM mobil ya. Kecepatan akhir yang di sini ya. Itu V0 ditambahkan dengan AT. V0-nya tadi 0 ditambah A-nya adalah 2 sedangkan T sama dengan V berarti dikali V sama dengan 2V ya. Meter per sekon. Inilah jawabannya ya. Jadi pilihannya adalah B. Itulah soal nomor 9. Soal nomor 10. Sebuah sedan melaju pada jarak 50 meter di depan sebuah bis di satu jalur jalan tol dengan kelajuan yang sama. Secara tiba-tiba sedan direm dengan perlambatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Dan pada saat yang sama bis juga direm dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Sampai akhirnya sedan berhenti dan pada saat itu bis masih bergerak dengan kecepatan VB dengan hidung tepat menyentuh bagian belakang sedan. Maka tentukan besarnya VB. Oke. Jadi katanya di sini ada yang namanya bis. Kali ini bis. Oke. Bergerak dengan kecepatan tersebut sebesar V. Ya. Lalu di sini ada sedan. Ada sedan. Anggap ini sedan ya. Yang gak baja. Oke. Bergerak juga dengan kecepatan V. Ini tadi yang namanya bis. Ini sedan dengan jarak sebesar 50 meter. Oke. Kemudian tiba-tiba sedan direm. Sedannya direm dengan perlambatan 3 meter per sekon kuadrat. Artinya perlambatan sedan adalah min 3 meter per sekon kuadrat. Sedangkan perlambatan bis min 2 meter per sekon kuadrat. Dua-duanya direm. Ya, sampai akhirnya sedan berhenti. Ya, jadi nanti di sini kita sebut nanti di sini adalah sedan. Kan? Ini sedan sudah berhenti. Kalau berhenti berarti nanti kecepatan akhir sedan sama dengan 0. Nah, kemudian saat itu katanya bis menyentuh bagian belakang sedan. Berarti nanti di sini si bisnya. Ini. Menyentuh bagian belakang sedan. Ini si bis. Kan? Oke, yang ditanya katanya bahwa berapakah kecepatan si bis saat menyentuh bagian belakang sedan, ya kan? Dan nanti di sini bisnya masih bergerak dengan kecepatan sebesar VB yang ini. Oke. Kalian tanya berapakah VB-nya? Kan? Nah, begini, coba kita lihat. Ini tadi jarak awalnya adalah 50 meter, ya kan, antara sedan dengan bis. Lalu yang ini kita sebut nanti adalah ini jarak sedan, sedan. Kan? Sedangkan yang ini sampai ke ini itu namanya jarak yang ditempuh bis. Kan? Oke, ini 50, ini S sedan, ini S bis. Maka persamaannya boleh kita lihat bahwa S bis sama dengan 50 tambah S sedan. Kan? Kan ini S B. Kan? Bis. Jarak yang ditempuh bis. Ini S sedan. Ini 50 meter. Berarti yang ini tambah yang ini sama dengan ini. Kan? B sama dengan 50 tambah S sedan. Oke, kita masukkan persamaannya. SB
Berarti V0 kalikan dengan T ditambah setengah AT kuadrat. Ini untuk bis sama dengan 50 ditambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini untuk si sedan. Tadi mereka bergerak dengan kecepatan ya atau kelajuan yang sama, kita sebut V. Maka ini adalah V dikalikan dengan T tambah setengah dikalikan dengan si bis. Ini min 2, ya kan? Oke, berarti ini min 2 kalikan dengan T kuadrat sama dengan ini 50 tambah ini V dikali T tambah setengah dikalikan dengan min 3 dikalikan kuadrat. Ya, maka ini kita peroleh V dikali T ini dikurang setengah dikali min 2 berarti min T kuadrat sama dengan 50 kan tambah V dikali T ini min 3/2 T kuadrat. Ini kan ini kita pindahkan ke sini, maka jadi min T kuadrat ditambah 3/2 T kuadrat kan. Jadi kita peroleh nanti adalah setengah T kuadrat sama dengan 50, maka T sama dengan 10 kan. 10 sekon. Yang ditanya VB di sini. Nah, untuk mencari VB siapa? V0C dikurang AB kalikan dengan T. Ini sudah dapat berapa? 10, sedangkan AB-nya percepatan si bis tadi ini min 2, ya kan? Oke, ini kita buat dulu plus, nanti kita masukkan tanda minnya ya. Jadi V0B ditambah AB dikali T. Ya, AB-nya sudah ada min 2, T-nya sudah 10, sekarang kita cari V0CB. Ya kan? Oke. Kita lihat di sedan kan untuk mencari V0CB. Untuk sedan dia berhenti, ya kan? Nanti PT sedan sama dengan 0. Maka rumusnya ini adalah PT sedan sama dengan V0 di sedan tambahkan dengan A kali T ya, A sedan. Ini 0. Ini V0 sedan sebesar V, berarti ini V. Lalu tambah AC sedan itu min 3, berarti ini min 3 dikalikan dengan 10. Berarti kita dapatlah V sama dengan 30 meter per sekon. Maka sudah bisa kita cari yang namanya di VB. V0B itu kan sama dengan V sedan. Tadi kan yang namanya kelajuannya sama. Di kecepatan awal si bis sama dengan kecepatan awal si sedan. Kecepatan awal si sedan ini sebesar V sudah kita dapat 30 meter per sekon. Berarti ini 30 ditambah A si bis min 2 dikalikan T-nya tadi 10. Maka kita perolehlah hasilnya adalah 10 meter per sekon. Jawabannya adalah B. Ya, itulah soal nomor 10. Soal nomor 11, pada suatu balapan mobil A dan B bergerak dengan kecepatan maksimum, yaitu 10 meter per detik, dengan arah sama. Mobil A akan melakukan pemberhentian sementara pit stop pada jarak 245 meter, dengan memperlambat sampai berhenti. Mobil A melakukan pit stop selama 5 detik, dan mempercepat mobilnya sampai kecepatan maksimum menempuh jarak 350 meter. Jarak antara mobil A dan mobil B jika mobil B bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jadi di sini katanya mobil B bergerak dengan kecepatan konstan. Konstan berarti dia gel B dengan kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Sekarang kita lihat mobil si A. Oke. Mobil A kecepatan maksimum juga tadi adalah
meter per sekon. Kemudian mobil A akan melakukan pemberhentian sementara pit stop pada jarak 245 meter dengan memperlambat sampai berhenti. Artinya pada jarak S sama dengan 245 meter, katanya mobil A berhenti. Lalu kalau berhenti berapa lama dia mencapai jarak 245 meter ya? Oke. Coba kita masukkan ke rumus GLBB yang ketiga. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambahkan dengan 2AS. Kenapa ke rumus GLBB yang ketiga? Karena di rumus GLBB yang pertama dan kedua di situ ada waktu, sementara waktunya belum ada, dan itu mau kita cari dulu ya. PT-nya 0 karena berhenti, ini 0. Lalu P0-nya 70 kuadrat ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan A-nya belum diketahui, S-nya tadi 245. Ini 70 kuadrat pindah jadi min 4900 sama dengan 2 dikalikan dengan 245 itu adalah 490A. Maka dari sini dapatlah A sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Setelah kita peroleh A, kita cari waktunya dari rumus yang pertama. PT sama dengan P0 ditambahkan AT. Ini 0, lalu tadi P0-nya adalah 70, tambah min 10 dikalikan dengan T. Berarti T-nya sama dengan 70 dibagi 10, 7 detik atau 7 sekon. Kemudian dia berhenti, ya, dia berhenti selama T sama dengan 5 sekon atau 5 detik. Setelah itu, dia bergerak lagi dengan mempercepat mobilnya sampai kecepatan maksimum menempuh jarak 350 meter. Dan S 350 meter mencapai maksimumnya tadi kecepatannya berapa? 10 meter per sekon yang di atas kan? Bergerak dengan kecepatan maksimum sampai 70 meter per sekon. Lalu kita cari percepatannya sama dengan kasus seperti ini. Jadi PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kemudian ditambah 2AS. Ini PT-nya 70 kuadrat berarti 4900. P0-nya berapa? Tadi kan dia berhenti. Berarti kemudian dipercepat. Itu artinya kecepatan awalnya 0. Ditambah 2 dikalikan dengan A dikalikan dengan S 350. Jadi 4900 sama dengan ini dikalikan 700A. Dapatlah A sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Lalu kita cari waktunya. Waktunya berarti VT sama dengan V0 ditambah AT. Artinya waktu untuk mencapai jarak 350 meter. Nah, ini tadi VT-nya 70. Ini 0. Ditambah A-nya 7 dikalikan dengan T. Maka T sama dengan 70 dibagi 7 berarti 10 sekon. Nah, jadi waktu total ya kan? Waktu total si B bergerak. Waktu total B bergerak. Karena si B tidak ada berhenti, dia bergerak terus, ya kan? Sementara si A menghabiskan waktu yang pertama dia adalah 7 detik, kemudian ia berhenti sementara 5 detik dan dia memakai waktu lagi 10 detik, berarti 7 tambah 5 tambah 10. Berarti waktu total si B itu CB sama dengan 7 tambah 5 tambah 10 22 detik. Ya. Maka kita peroleh SB karena dia ber-GLB berarti VB dikali TB. VB-nya tadi adalah 70 dikali 22 sama dengan 1540 meter. Yang ditanya apa? Jika jarak antara mobil A dan mobil B, jika mobil B bergerak dengan kecepatan konstan, nah jaraknya yang ditempuh si B kan 1540 meter. Lalu yang ditempuh si A berapa tadi semua? Yang ditempuhnya adalah
245 ditambah 350. Itu adalah 595 meter. Maka perbedaan jaraknya adalah 1540 dikurang 595 sama dengan 945 meter. Itulah jawabannya. Ya. Oke, jawabannya adalah D. Ya, ini soal SIMAK UI. Soal nomor 12, sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat 5 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Bila percepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per sekon dan waktu total bergerak 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap. Sama kecepatan tetap berarti GLB. Berapa detik dia lakukan kecepatan tetap, itu maksudnya. Ya. Ini soal kita pecahkan dengan sistem grafik biar lebih gampang. Ya, kita buat dulu grafiknya hubungan antara V dengan T. Ini V, ini T. Oke. Jadi katanya mula-mula diam, kira-kira di sini. Diam, baru dia dipercepat. Kan, dipercepat, lalu melakukan kecepatan tetap berarti konstan. Kemudian diperlambat sampai dia 25 detik ya. Jadi di sini 25 detik. Ya kan? Yang ini. Lalu kalau saya buat di sini misalnya, ini dia dipercepat selama waktu T. Kan? Ini 25, maka nanti di sini pastinya adalah 25 dikurang T. Dan di sini berapa kecepatannya? Belum tahu kita. Kan? Kita buat sebesar P. Inilah grafiknya. Kan? Mula-mula diam. Baru bergerak dipercepat. Ya kan? Percepatannya berapa? 5 meter per sekon kuadrat. Kan? Selama waktu T. Nya belum diketahui. Kemudian habis itu mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Ini konstan. Kan? Setelah itu mobil mulai diperlambat 5 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Diperlambat turun sampai berhenti. Ya, ini grafiknya. Oke. Nah, jadi coba kita lihat ya untuk mencari jarak ya, mencari jarak di sini. Kalau ada hubungan V dengan T, kita mencari jarak adalah luas apa? Luas grafik. Kan? Berarti S sama dengan, oke. Jumlah sisi jajar per 2 dikali tinggi, yang sejajar ini kan? Oke, yang ini berarti 25. Jumlah sisi jajar per 2 dikali tinggi, yang sejajar 25. Sama yang ini, ya kan? Yang ini berapa? Berarti 25. Berarti ditambah 25 dikurang T kurang T per 2 dikalikan dengan V. Seperti itu. Ya. Oke. Tahu ini kan dari mana kan? Jumlah sisi sejajar. Ya. Jumlah sisi sejajar. Ini 25. Lalu ini satu lagi yang sejajar. Ini. Yang ini kan. Kalau ini berapa? Berarti 25 kurang T kurang T. Ya kan? 25 kurang T kurang T. Oke. Berarti S sama dengan ini 25 tambah 25 jadi 50 kurang T berarti kurang 2T per 2 kalikan dengan P. Nah, lalu V-nya berapa? Oke. Kan mencari V itu sana apa? V0 ditambahkan dengan AT. Ambil dari selang waktu ini. Kan? Ini V0-nya berapa? 0. Percepatannya berapa? 5, ya kan? Selama waktu T. Berarti 0 ditambah hanya tadi 5 dikalikan dengan T. Berarti dapatlah V sama dengan 5T. Kalau sudah masukkan aja. S sama dengan 50 kurang 2 per 2 sama-sama dibagi 2 berarti 25 kurang T, ya kan? Lalu dikalikan dengan 5T. Ya. S sama dengan kalikan ke dalam. Ya, berarti biar aja di situ ya kan? Atau kita kalikan aja. Nah, biar aja di situ 25 kurang T kali 5T. Biar aja seperti itu ya. Nah, sekarang S, bagaimana mencari S, ya kan? Katanya kecepatan rata-rata mobil 20 meter per sekon. Cari aja S itu apa? V dikali T.
P-nya berapa? 20 dikali 25. Ya kan? Benar aja ke sini. 20 dikali 25 sama dengan 25 dikurang T dikalikan dengan 5T. Sama-sama dibagikan dengan 5. Ya kan? Bagi 5, 5 habis. 5 kali 20, 100. Kan? Kalikan ke dalam, berarti 25T dikurang T kuadrat. Pindahkan, T kuadrat dikurang 25T tambah 100 sama dengan 0. Faktorkan, berarti T dikurangkan dengan 20, lalu T kurangkan dengan 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini adalah T1 sama dengan 5 dan T2 sama dengan 20. Itu artinya di sini 5. Ini 20, ya kan? 5, 20, 25. Berarti yang konstan berapa detik? Ini yang konstan. Maka yang konstan dia berapa detik itu? Berapa detik? 15. Itu dia. Ya, ini soal UGM, ya. UGM, ujian masuk Universitas Gadjah Mada. Jadi jawabannya adalah C. Baik, inilah pembahasan soal-soal tentang GEL B dan GEL BB dari saya. Nanti bisa di komen kalau kurang jelas, ya. Channel ini silahkan di like, ya, like, tolonglah like, kan, share dan di subscribe. Sekian dari saya. Kita akan nantikan video berikutnya untuk soal-soal yang hot. Sekiannya, Yo ML.